Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Riyad Ramadan, manajemen 5 dengan NIM 21219184. Saya akan menjelaskan mind mapping Malibu manajemen lintas budaya. Yang pertama ada nilai budaya dan perilaku bisnis Jepang. Nilai budaya orang Jepang. Bangsa yang dikenal kerja keras dan ketekunannya. Menurut OASI ada 3 karakteristik bisnis orang Jepang. Pertama, ketekunan. Kedua, sistem senioritas. Ketiga, kesadaran kelompok. Pertumbuhan ekonomi Jepang tahun 1945 sampai 1952. Jepang mendapat bantuan dari Amerika. Tahun 1953 sampai 1973, pertumbuhan ekonomi Jepang sangat tinggi karena tenaga kerja tekun yang melimpah dan teknologi. Di tahun 1974 sampai sekarang Jepang mengalami krisis minyak. Metode Hossford. Yang pertama, jarak kekuasaan tinggi, menghindarkan ketidakpastian tinggi, individualisme rendah, maskulinitas tinggi, orientasi jangka panjang. Dan yang kedua ada nilai budaya dan perilaku bisnis Tionghoa. Budaya bisnis Cina yaitu Guanxi, Zhonghiren, Genjiseki, Mianji, Jianjian, Cikunao, dan ada menjadi pemimpin di Cina. Kualitas profesional, kualitas global pribadi, kualitas spesifik pribadi seperti rendah hati, kekuatan, sabar, serta membantu guna. Budaya bisnis Taiwan, kontrol vertikal dan horizontal, kepemilikan keluarga dan kepemilikan Guanxi. Model bisnis Tionghoa, ideologi manajerial, struktur organisasi, fungsi manajemen, hubungan antar perusahaan, pengembangan bisnis. Nilai dan perilaku Tionghoa. Cina memeriksa dan mengolah bahan baku dari negara Asia lain. Dan selanjutnya nilai budaya dan perilaku bisnis Korea Selatan. Pengaruh budaya pada perilaku bisnis: satu, kibun, Ikhwan, jarak, kekuasaan hierarki, konfusianisme, hubungan pribadi dalam menjalin bisnis, etika bisnis Korea Selatan. Perbedaan orang Korea: setiap saat mendatangi kontrak, tidak setiap saat menemukan rekan baru, memiliki kemampuan kerja lebih keras dari orang-orang Jepang, berpenampilan dengan gaya barat, lebih dominan, cepat dalam mengambil keputusan, juga dalam mulai bisnis. Perkembangan Korea Selatan. Pertama kali Korea Selatan membuat perjanjian pasar bebas dengan Chili tahun 2004. Melanjutkan dengan menjalin kerjasama 15 negara tahun 2007. Dan selanjutnya ada nilai budaya dan perilaku bisnis Asia Tenggara. Indonesia, etnis Tionghoa di Indonesia ada 2, identitas stratifikasi sosial dan identitas dialek bahasa. Vietnam, sejarah perdagangan Vietnam terbagi menjadi 3 masa, yaitu prakolonial, masa revolusi, dan masa komunis. Filipina, Tionghoa di Filipina masih mendominasi bisnis karena kekuatan sistem yang menguasai semua jaringan, tetapi konglomerat Tionghoa dan Filipina masih bekerja sama. Thailand, ada perbedaan kewarganegaraan bisnis yang dikelola, di mana kebanyakan bisnis keluarga yang dikelola seperti Tionghoa. Malaysia, menurut PT ada beberapa perbedaan perilaku Melayu dengan Tionghoa. Masalahnya, salah satunya ada Tionghoa. Singapura, penduduk Melayu dan Tionghoa sama-sama migran hingga 1959, ada kesenjangan pendapatan, citra kemiskinan yang lekat pada orang Melayu. Dan selanjutnya nilai budaya dan perilaku bisnis Timur Tengah. Latar belakang Timur Tengah, populasi penduduk ada 2, yaitu penduduk yang tinggal di desa dan yang lebih dominan dari penduduk yang tinggal di kota. Perbedaan Arab dan Barat. Negara Barat memandang bangsa Arab mengalami kemunduran, namun bangsa Arab yakin mampu memimpin dunia. Negara Barat memisahkan agama dari negara, namun negara Islam tidak. Negara Barat menganggap status karena presentasi, namun negara Arab status berdasarkan kelas. Model perilaku budaya upside. Arab Saudi, jarak kekuasaan tinggi, individualisme rendah.
Iran, jarak kekuasaan tinggi, individualisme rendah. Irak, individualisme rendah, maskulinitas tinggi, perpindahan ketidakpastian tinggi. Dan selanjutnya ada kepemimpinan dan tim lintas budaya. Tantangan tim bisnis global: menanam kepercayaan di antara anggota tim, mengatasi hambatan-hambatan komunikasi, menyelaraskan anggota tim menjadi tim memiliki kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Cara menanamkan budaya kepercayaan: satu, atur jadwal pertemuan secara langsung, mengatasi dan menyebar kepemimpinan tim, mengaitkan penghargaan dengan kerja tim, membangun sosial. Cara mengatasi kendala: adopting data-driven decisions, membangun alternatif untuk memperkaya diskusi. Pentingnya tim lintas budaya. Tim global yang sukses membangun kepercayaan dan menyingkirkan hambatan geografis. Kepemimpinan perusahaan multinasional mengeksploitasi ekonomi secara global. Dan selanjutnya ada komunikasi lintas budaya dan negosiasi. Negosiasi merupakan proses analis peminjaman uang, perencanaan antar dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima atau menguntungkan semua pihak. Pengaruh budaya terhadap negosiasi, hambatan negosiasi lintas budaya dan Timur Tengah. Karakteristik negosiator Cina. Menurut Tian 2007, penekanan kepercayaan antar pribadi daripada kontrak legal. Karakteristik negosiasi Barat menurut Better dan Lin 1997, pendekatan hardline dan softline, peran aspek budaya rendah. Karakteristik negosiator Jepang membangun hubungan negosiasi, proses pengambilan keputusan, konsep tentang waktu. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon maaf banyak salah.